Assalamualaikum, welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Irestia. Dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang potensi penghasilan yang bisa didapatkan sama teman-teman dari media sosial kalau teman-teman memiliki skill yang aku sebutkan ini. Skill apa aja? Check it out. Jadi skill yang akan aku sebutkan ini sebenarnya nggak semuanya bisa aku utarakan karena ini yang kepikiran sama aku aja. Jadi teman-teman bisa komentar kalau misalnya ternyata ada skill yang menurut teman-teman bisa berpotensi menghasilkan penghasilan jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah dengan mengandalkan skill ini di kolom komentar, oke? Dan di nomor pertama adalah skill nulis. Jadi kalau dulu orang yang senang nulis itu paling banter dia bercita-cita selain menjadi novelis atau dia menjadi pengisi di kolom berita, di majalah, editor, seperti itu. Kalau sekarang dengan adanya media sosial yang semakin banyak platformnya ini, teman-teman gak hanya sekadar menjadi blogger aja. Kalau dulu kan menjadi blogger itu bisa menghasilkan banyak iklan. Ketika teman-teman memiliki skill menulis yang baik, yang menarik, yang bisa membuat orang-orang tertarik untuk mengikuti apa yang teman-teman tulis, maka teman-teman adalah orang yang tepat untuk diperebutkan oleh berbagai macam pelaku bisnis. Sebut saja all shop yang membutuhkan kemampuan menulis sebagai content writer mereka, atau juga perusahaan-perusahaan yang sudah besar, mereka pasti akan membutuhkan orang-orang yang memiliki teknik copywriting yang bagus untuk menulis iklan, materi-materi presentasi dan semacamnya. Atau juga para publisher dan advertiser itu sendiri, kalau misalnya mereka ternyata kemampuan menulisnya itu nggak membuat orang tertarik, maka pasti mereka akan mencari atau meng-hire orang-orang yang memiliki kemampuan menulis yang baik dan menarik. Nah, nggak cuma sampai di situ. Ketika teman-teman punya kemampuan menulis sekaligus insting bisnis, maka teman-teman bisa menulis e-book, kemudian menjualnya di berbagai media online dengan penghasilan tak terbatas. Kenapa? Karena hasil e-book yang teman-teman jual itu bisa di-download oleh tidak hanya skala lokal atau nasional. Jadi dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik dan topik atau isi dari e-book yang teman-teman tulis itu ternyata memang dibutuhkan oleh orang secara universal, bukan tidak mungkin hasil e-book teman-teman itu bisa di-download oleh seluruh masyarakat dunia dan itu bisa dibayar oleh dolar. Itu cuannya apa ya, seperti royalti. Meskipun teman-teman nulisnya sekali, tapi kalau ternyata itu laris, itu bisa memberikan penghasilan tak terbatas setiap hari meskipun teman-teman tidak menulis buku lagi, ibaratnya seperti itu. Yang kedua, skill mendesain di bagian grafis atau desain grafis. Jadi jangan hanya terpaku jika kita punya skill untuk mendesain di Photoshop, kemudian di Lightroom, atau hanya sekedar di Canva. Teman-teman hanya berpikir itu untuk kepentingan all shop teman-teman sendiri. Karena selain teman-teman berpotensi untuk menjadi pegawai tetap di all shop atau perusahaan yang besar sekalipun, teman-teman bisa melebarkan sayap dengan sisa-sisa waktu yang ada menjadi freelance desain grafis di berbagai tempat dari tempat teman-teman berada, jadi nggak harus di kantornya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya insting bisnis juga, maka teman-teman bisa membuat hasil karya desain grafis itu dijual. Atau teman-teman yang punya skill desain grafis dan passionnya itu ada di fashion, teman-teman bisa bikin berbagai macam motif, pattern yang kalau misalnya ternyata disukai oleh para pelaku fashion, maka desain teman-teman bisa diperjualbelikan. Aku udah sering banget ngeliat motif-motif yang diperjualbelikan, baik itu secara eksklusif atau massal, kepada brand-brand fashion yang memang mereka tidak punya jasa desain grafis sendiri. Jadi mereka membeli motif dari pihak luar, dari pihak ketiga, yang mana harganya juga ternyata lumayan ya gitu. Kalau misalnya kita bisa memproduksi dalam satu minggu katakan 10-20 motif atau pola atau pattern yang ternyata disukai, dikali katakan satu motif kita jual 500.000, maka teman-teman bisa menghitung sendiri berapa potensi penghasilan yang teman-teman bisa dapatkan dari skill yang teman-teman miliki.
ketiga, jadi skill yang membuat refresh, menyenangkan, tetapi ternyata paling banyak dibutuhkan sama semua pelaku media sosial, nggak cuma pelaku bisnis aja. Apa itu? Skill foto dan video. Ya, dan dari sebelumnya aku bilang akan dibutuhkan oleh advertiser, pelaku all-shop, perusahaan. Maka skill foto atau videographer itu bukan hanya dibutuhkan oleh para pelaku bisnis, tetapi juga para konten kreator itu sendiri. Kita tahu dong, influencer itu kalau misalnya menerima endorse dengan berbagai macam produk, mereka pasti butuh jasa foto, jasa video. Atau sekarang dengan banyaknya platform media sosial membuat kita menjadi terbiasa membagikan setiap momen kepada halayak ramai. Sebut aja sekarang ada kebiasaan pre-wedding, kemudian juga bridal shower, atau juga kita sekarang senang traveling, trip organizer pasti butuh yang namanya fotografer sama videografernya sebagai konten promosi ataupun fasilitas yang harus diberikan kepada para pesertanya. Jadi nggak hanya all shop aja ataupun perusahaan yang ingin membuat iklan komersial yang membutuhkan jasa mereka, tetapi juga sekarang semua orang, bahkan kalau kita pun tidak bermain media sosial, kita pasti membutuhkan jasa foto dan videografer pada saat pernikahan kita, kemudian ketika kita wisuda atau momen-momen terpenting, betul kan? Dan bukan main-main, fee para fotografer dan videografer, apalagi kalau mereka namanya sudah terkenal dan sering digunakan oleh orang-orang yang memang sudah dikenal banyak orang, maka fee-nya pun nggak main-main. Nggak hanya bernilai jutaan, bisa mencapai puluhan juta rupiah hanya untuk menghandle satu project aja. Bayangkan kalau misalnya dalam satu minggu bisa satu kali, kalian sudah bisa bayangkan berapa cuan yang bisa mereka dapatkan. Itu belum lagi termasuk ketika mereka berkolaborasi dengan orang-orang yang punya skill video atau foto editor. Apalagi kalau ternyata mereka punya double skill, ya fotografer dan videografernya iya, kemudian juga skill editingnya juga iya. Yang kelima, yang tadi sempat aku bahas, yaitu menjadi konten kreator. Jadi konten kreator ini tidak melulu kita harus menampilkan wajah kita di depan layar. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa tidak nyaman di depan kamera, tampil dikenal oleh banyak orang, nggak masalah, tetap bisa menjadi konten kreator. Asalkan dua hal. Pertama adalah konsisten untuk mengupload kontennya, entah di media sosial manapun yang teman-teman pilih. Bisa di blog, bisa di Instagram, bisa di TikTok, bisa di YouTube. Asalkan konsisten. Dan yang kedua adalah memiliki tematik yang unik. Unik di sini adalah teman-teman harus memilih hanya satu aja tema yang menghiasi akun teman-teman. Jadi nggak campur sari. Itu akan lebih mudah diingat atau dikenal oleh para followers atau subscriber. Saya punya teman, dia ceritanya senang sama segala sesuatu yang berhubungan dengan kereta api. Akhirnya dia membuat konten semuanya serba kereta api. Dari mulai berbagai jenis kereta api, kemudian juga apapun lah, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan kereta api dia bikin secara menarik di konten YouTube dia. Dan ternyata saya tidak pernah menyangka kalau subscriber dia mencapai ratusan ribu. Dan kepikiran gak sih, hanya dengan konten, bukan hanya sih, konten kereta api yang dia tidak perlu tampil di depan kamera, tapi dia men-shoot sesuatu yang memang sebenarnya sudah sering dilihat oleh banyak orang, tapi ternyata itu bisa menjadi ladang penghasilan ketika dia menjadikan itu konten di YouTube dia. Atau juga ketika misalnya teman-teman membuat konten untuk anak dengan mereview produk mainan. Kalau misalnya aku lihat sih, orang-orang yang mereview produk mainan jarang banget mukanya muncul. Bisa aja mukanya tidak perlu muncul di depan layar, tetapi ternyata penontonnya sangat banyak. Jadi ada banyak banget tema-tema yang bisa kita kerjakan sebagai konten kreator yang tidak perlu wajah kita tampil, tetapi ternyata itu menjadi sesuatu yang disukai. Konten-konten lucu, atau kita kompilasi, kita suka kucing, kita kompilasi nih foto-foto kucing, boleh comot dari akun lain, tapi kita punya skill di bidang editnya. Itu yang harus digarisbawahi. Bagaimana kita bisa mengcompile semua konten atau video atau foto mentah itu menjadi sebuah karya yang memang enak untuk dinikmati. Itu kita bisa menjadi konten kreator yang menjanjikan dari Essence.
Atau buat teman-teman yang senang membuat konten berupa desain grafis atau foto yang diedit dan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membuat caption, copywriting seperti itu, maka teman-teman bukan hanya bisa bekerja di tempat workshop atau perusahaan yang memang membutuhkan social media officer. Teman-teman juga kalau misalnya sudah expert nih, teman-teman bisa membuka jasa sebagai pengelola konten kreator. Jadi teman-teman bisa mengelola lebih daripada satu workshop atau satu brand dalam satu waktu untuk mengelola isi Instagram mereka secara baik. Dan bukan tidak mungkin itu tidak perlu dilakukan semuanya oleh teman-teman. Jadi bisa bekerja secara tim, meng-hire tim yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing, kemudian membuat jasa manajemen konten kreator dan menawarkan jasanya tersebut kepada all-shop atau pelaku bisnis yang memang membutuhkan jasa konten kreator dari pihak ketiga. Oke, tadi aku berbicara mengenai konten kreator, skill konten kreator yang tipikalnya nggak suka tampil di depan layar. Tapi gimana buat teman-teman yang memang seneng tampil di depan kamera, kemudian juga punya passion tertentu di bidang tertentu, misalnya seneng masak, seneng bergaya yang fashionable, atau juga seneng ngebahas make up, atau seneng berbicara tentang kesehatan, seneng berbicara tentang seputar anak. Di situ bisa menjadi konten kreator di semua media sosial yang seperti aku bilang, bisa di Instagram, YouTube, TikTok, blogger, dengan memberikan konten-konten yang sesuai dengan passion teman-teman. Makanya sekarang banyak orang-orang yang statusnya menjadi beauty vlogger, beauty blogger, kemudian jadi influencer. Sekarang itu semua jenis pekerjaan itu tidak hanya terpaku dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki usaha offline. Menjadi konten kreator dengan menggunakan skill kita, ternyata dengan bantuan AdSense, dengan bantuan sponsor, itu bisa menghasilkan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan tetap. Nah, enaknya menjadi konten kreator itu bukan hanya dari pembayaran AdSense yang dibayar oleh Google atau dari YouTube, melainkan juga bentuk-bentuk kerjasama yang berdatangan dari berbagai brand. Sebut saja teman-teman bisa mendapatkan endorsement atau kontrak kerjasama, kolaborasi produk, atau menjadi brand ambassador, atau juga teman-teman bisa mendapatkan undangan untuk menghadiri acara launching tertentu atau menjadi speaker di acara tertentu dengan fee yang sudah teman-teman tentukan. Dan bahkan untuk sekarang ketika teman-teman ngelihat nih di era pandemik ini, orang-orang sekarang semuanya serba Zoom meeting, semuanya serba bertatap muka lewat dunia online. Jadi sekarang itu muncul penawaran baru dari berbagai influencer yang menawarkan join live dengan bayaran yang cukup wow untuk bisa menarik perhatian massa terhadap brand tertentu. Jadi ingat, jadi konten kreator itu sekarang punya pemasukan dari berbagai sisi, dari orang yang memang ingin bekerja sama dari produknya, dan juga pembayaran iklan melalui AdSense di Google dan di YouTube. Dan menjadi konten kreator itu ternyata nggak cuma sebatas di situ aja. Ada lagi. Ketika teman-teman punya komunikasi yang baik dan bisa menyampaikan atau bisa mengajari orang lain tentang skill yang teman-teman punya, maka teman-teman punya kesempatan menjadi trainer secara online, menjadi public speaker. Ketika teman-teman sudah punya personal branding sebagai motivator atau juga expert di bidang tertentu, bukan tidak mungkin teman-teman bisa mengadakan seminar yang dihadiri oleh orang-orang yang memang ingin berguru. Dan faktanya biaya seminar workshop tentang hal-hal yang bersifat teknis itu harganya lumayan fantastis. Ya 11-12 lah dengan sekarang edukasi formal. Jadi kebayangkan kenapa sekarang anak-anak sekarang itu kalau misalnya ditanya cita-citanya jadi apa, udah jarang banget yang cita-citanya jadi insinyur, cita-citanya jadi guru, dokter masih banyak. Kebanyakan jadi apa? Jadi YouTuber, pengen jadi apalagi ya, intinya menjadi konten kreator. Karena memang sekarang kita sudah bisa melihat orang-orang yang berada di pelosok pun selama mereka tersentuh oleh internet, mereka bisa menjadi konten kreator yang handal, punya skill, memiliki personal branding yang bagus, dan memiliki konten yang kreatif dan unik. Kemudian skill nomor 7 adalah digital marketing. Rasanya kalau misalnya ngebahas ini
agak cukup panjang, tetapi aku berusaha persingkat. Jadi dengan kalian punya skill di bagian ini, step awal yang paling mudah adalah menjadi bagian dari perusahaan yang memang membutuhkan digital marketing untuk mengiklankan semua produknya, menjadi karyawan tetap lah istilahnya. Nah, tapi di luar itu banyak juga para digital marketer yang memang lebih memilih untuk freelance agar mereka bisa menghandle beberapa brand sekaligus dalam satu waktu, dan mereka bisa bekerja dari rumah untuk bisa mempromosikan atau mengoptimalkan penjualan produk-produk tersebut secara digital. Kalau misalnya mereka secara kebetulan memiliki link para supplier atau teman-teman yang punya produk, para produsen yang punya produknya bagus tapi ternyata mereka nggak ngerti gimana cara menjualnya, meledakkan penjualannya, maka mereka bisa mengambil potensi keuntungan di situ dengan menjadi penjual online barang-barang mereka, menjadi distributornya mereka. Dengan kemampuan mereka saat ini, mereka bisa menjual dengan omset miliaran padahal barangnya bukan barang dia. Tapi dengan kemampuan ini mereka bisa menjual secara banyak ke semua tempat, ke semua orang, dan dikirimkan oleh para produsen atau para supplier yang mereka kenal. Terus juga alternatif ketika kita punya skill ini adalah tentunya menjual produk sendiri. Ketika mereka punya passion untuk menjadi business owner dan mereka ingin punya brand sendiri, maka kemampuan ini bisa dimaksimalkan untuk menjual produk mereka sendiri agar brand mereka semakin terkenal. Terus juga kalau mereka sudah expert di bidang ini, udah banyak banget suhu-suhu yang ada di Indonesia ini menjadi trainer atau menjadi coach, membuka webinar, seminar online dan seminar offline juga, membuka workshop juga, mengajari orang-orang yang memang tertarik di bidang digital marketing ini menjadi para muridnya. Dan itu biaya workshop seminarnya itu lumayan besar juga, bisa mencapai jutaan per orang. Kalikan jika dalam satu waktu momen pesertanya bisa mencapai 50-100 orang, dan itu mereka lakukan setiap bulan, bisa kebayang berapa potensi cuan yang mereka hasilkan dengan menjadi trainer atau mentor tersebut. Untuk orang-orang yang memang sudah sudah benar-benar diakui kemampuannya, ada beberapa yang justru diajak kolaborasi oleh pemilik brand sebagai pendamping, atau katakan konselor, atau juga bahasa pendampingan tuh yang mana sistem pembayarannya itu adalah sistem pembagian saham. Wow, dan itu bisa dilakukan di beberapa brand sekaligus. Jadi digital marketer itu kalau kalian punya skill di situ dan expert di situ, itu udah pasti sih kalian menjadi orang yang paling dibutuhkan oleh semua brand di dunia ini. Yaitu coding, IT atau programmer yang seperti itulah, yang berhubungan dengan teknik IT. Nah, ketika teman-teman memiliki skill ini, maka teman-teman bisa membuka jasa pembuatan aplikasi, jasa pembuatan web yang customize, yang harganya tergantung dari tingkat kesulitan dari permintaan klien. Yang aku tahu, jasa pembuatan aplikasi dan web itu antara 5 sampai ratusan juta. Ya, ratusan juta. Dan nggak cuma dari pesanan customize aja. Kebanyakan dari mereka biasanya membuat sistem aplikasi atau template yang reguler yang bisa mereka jual secara massal kepada orang-orang dengan harga yang relatif lebih terjangkau, tetapi mereka main di quantity, seperti itu. Terus juga buat orang-orang yang senang bikin aplikasi unik, aplikasi yang bisa di-download oleh banyak orang di iOS atau di Android, ini juga ladang cuan yang lumayan menjanjikan. Ketika teman-teman punya skill di bidang ini plus ide-ide kreatif dengan melihat problem yang sering dijumpai oleh masyarakat dan teman-teman punya solusinya, maka bisa membuat aplikasi yang mungkin membantu banyak orang. Jadi kepikiran startup sih. Nah, karena dengan dunia digital sekarang yang semakin wah ini, orang-orang tidak akan pernah lepas dari handphone. Semua aplikasi yang ada di handphone itu bertujuan untuk memudahkan kehidupan para penggunanya, dan itu adalah kebutuhan yang tidak terbatas.
Ketika seorang IT itu memiliki kemampuan untuk membuat aplikasi-aplikasi, meskipun itu sesederhana mungkin, tetapi ternyata memang dibutuhkan, maka mereka bisa menjualnya lewat platform yang tadi saya sebutkan, Android dan iOS itu. Semakin banyak orang mendownload, semakin besar kemungkinan nilai aplikasi itu dihargai semakin mahal. Skill yang terakhir, manajerial. Kalau misalnya nggak dengan kata manajemen, manajerial, manajer, pasti kita berhubungan pikirannya adalah dagang, bikin bisnis, usaha berupa produk. Tapi ternyata sekarang ketika media sosial semakin berkembang, kebutuhan tentang foto produk, kebutuhan endorse, kebutuhan traveling itu semakin meningkat. Orang-orang yang memiliki kemampuan manajerial yang baik bisa mengambil potensi di sini. Katakan ketika kalian senang traveling dan suka untuk memanage destinasi dengan baik, kalian bisa membuat jasa trip organizer. Bukan berarti harus kalian sendiri yang turun tangan. Namanya juga ketika kalian punya kemampuan manajerial berarti bagaimana kalian membuat sistem untuk meng-hire atau bekerja sama dengan orang-orang yang memang tepat untuk berada dalam sistem yang membangun bisnis trip organizer tersebut. Atau juga kebetulan nih kita itu punya kenalan banyak influencer yang berpengaruh. Kita bisa membuat manajemen artis yang mana kita bisa menawarkan sistem kerjasama atau kolaborasi kepada berbagai brand untuk membuat campaign di pihak kita. Jadi kita bisa membuat campaign dengan list talent yang kita miliki, kemudian kita juga bisa mengelola sistem campaign mereka dengan nilai penawaran yang tidak bisa dibilang kecil. Atau juga ketika kita senang foto-foto atau kita punya teman orang fotografer, kemudian kita bisa membuka jasa manajemen foto produk. Jadi orang-orang yang punya keterbatasan untuk membuat foto yang cantik, video yang bagus, kita bisa menawarkan jasa kita dengan cara para pemilik brand tersebut mengirimkan produk mereka untuk kita buatkan kontennya, hanya sebatas foto dan video yang bagus. Seperti itu. Jadi kita bermodalkan selain modal skill video atau foto atau bekerja sama dengan para fotografer dan videografer tersebut, kita bisa membuat properti-properti yang memang dibutuhkan oleh para klien untuk menyampaikan produk mereka secara menarik sesuai dengan campaign yang mereka inginkan. Jadi ini adalah bentuk baru sistem manajemen yang muncul akibat dari permintaan pasar terhadap konten-konten yang berkualitas. Dan oke, ini adalah 9 skill yang sempat kepikiran sama aku, tapi ternyata ketika dikupas dalam itu lumayan detail. Mudah-mudahan tersampaikan insight-nya. Jadi ini semua adalah skill yang gak perlu kalian harus punya semuanya. Cukup salah satu atau salah duanya aja, sebenarnya itu bisa membuat kalian berpotensi menghasilkan penghasilan mulai dari jutaan, puluhan juta, hingga ratusan juta hanya bermodalkan dari media sosial aja. Segitunya ya kekuatan media sosial saat ini. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian pengen aku bikin video apa sesuatu gitu, tolong tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe sekarang juga karena itu gratis, biar kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video baru. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.